ghairul arabiyyah, bahwa ketika akad nikah boleh menggunakan bahasa selain Arab, ya. Fil asoh ini menurut pendapat yang paling sahih di dalam madhab Syafi'i. Wa in ahsana qailuhal arabiyyah, meskipun orang tersebut jago bahasa Arabnya, bagus bahasa Arabnya, maka tetap boleh menggunakan bahasa lain. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Sunda, atau bahasa Jawa. I'tibaran bil makna. Yang penting maknanya itu sesuai dengan kalimat yang ada dalam bahasa Arabnya. Li'annahu lafdun la yata'allaq bihi i'jaz faktama bi tarjamatihi. Karena kata nikah atau zuwaj itu bukanlah kata yang mengandung kemukjizatan, maka menggunakan terjemahannya pun dibolehkan. Nah, persoalannya nikah itu tidak boleh bil kinayah, wala yasihhu zuwaj bil kinayati qad'an, bahwa tidak boleh melaksanakan akad nikah dengan sirat kinayah. Misalnya min misli qaulil wali ahlaltuka ibnati, misalnya dengan menggunakan kata kinayah atau majasnya, ahlaltuka ibnati, aku halalkan putriku untukmu, itu tidak sah. Karena meskipun itu pakai kinayah, maka tidak boleh meskipun dengan niat. Kalau talak kinayah itu harus ada niatnya. Jadi kalau mau talak misalnya, kamu harus pergi, kamu harus keluar dari rumah, kata suaminya kepada istrinya. Dengan kalau dia dengan mengatakan kamu sudah harus keluar dari rumah ini, tapi tidak ada niat di hatinya untuk menceraikan istrinya, maka tidak berlaku talak. Tapi kalau dia mengatakan itu sementara di dalam hatinya ada niat talak, maka jatuh talak. Illa itla'ali syuhud ala niyah, ya, karena memang kata itu sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai siwot, dan meskipun niatnya ada, ya, meskipun ahlal tuka ibnati, aku halalkan putriku untukmu, saya niat, dalam hatinya dia berniat untuk menikahkan, maka tidak berlaku baginya dan akadnya tidak sah. Walau qala al-waliyu zawajtuka wa qala al-khatib qabiltu muktasiran alaihi lam yanaqid az-zawaj 'alal madhab. Nah, ini teman-teman juga. Kalau wali mengatakan zawajtuka, aku nikahkan putriku kepadamu, denganmu, gitu ya. Kemudian calon mempelai laki-lakinya bilang begini, qabiltu, ya, qabiltu. Dia mengatakan, kalau nggak salah kemarin itu ada kalimat itu ya, ada nikahnya artis siapa itu kemarin yang baru nikah dan hanya mengatakan qabiltu, ya. Maka kalau hanya mengatakan qabiltu dan tidak menyebut dengan nikahaha, lam yang angkid azwaj alal madhab, maka menurut pendapat madhab Syafi'i pelaksanaan akad nikahnya tidak sah. Limadha? Li'annal khatib lam yujadu minhu tasrih biwahidin min lafdin nikah wa tajwij wa niyatuhu la tufidu, ya. Kenapa? Karena sang mempelai laki-laki tidak secara jelas menerima apanya. Saya terima nikahnya, kan. Kalau qabiltu nikah berarti aku terima nikahnya. Tapi kalau dia bilangnya qabiltu apa? Qabiltu fulusaha atau apa? Tapi kalau qabiltu nikah sudah pasti dan jelas, maka itu sah. Tapi kalau dia cuman kata qabiltu saja, maka menurut madhab Syafi'i itu tidak sah. Walau qala al-khatib zawwijni faqala zawwajtuka,
kalau seandainya mempelai laki-laki bilang, tolong nikahkan saya, maka kemudian eh, sang wali bilang zawwajtuka, atau qolal wali tazawwajha, atau nikahi itu putri saya misalnya. Faqolal khatib tazawwajtu, kemudian sang mempelai laki-laki menjawab tazawwajtu, aku nikahi. Sohal akad fil halatain, maka dalam dua keadaan tersebut sudah jelas sah akadnya. Yang penting ada kata zuwaj atau nikah dalam sigot akad nikah itu, maka hukumnya syah. Nah, wah, masih panjang nih teman-teman ya. Kita baca coba kalau ada pertanyaan. Bismillah. Sahkah menikah bila calon mertua laki-laki dibimbing atau diajari oleh calon menantunya? Maksudnya pengucapan akadnya apa, sigotnya ya. Sigoh redaksi kalimatnya dibimbing. Dibimbing nggak apa-apa, boleh selama memang dia memahami apa yang dia ucapkan, mengerti apa yang dia ucapkan. Kalau dia memahami secara jelas 100% bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah benar dan sesuai dengan keinginan dia, maka sah hukumnya meskipun dibimbing. Nah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Wah, ini masih ada yang bertanya tentang hewan kurban.